Gaku lagi keringat dingin parah. Dia kena serangan panik pas lagi ujian matematika. Mimpinya buat jadi ahli matematika kayaknya lagi hancur berantakan di kepalanya. Suasana tegang banget. Simon lagi ngomel abis-abisan ke Gaku karena dia nekat ngumpulin kertas kosong pas Olimpiade. Guru-guru lain cuma bisa diam ngeliatin. Simon, Dijicho. Sekarang Gaku udah pakai apron ijo, lagi kerja sambilan di dapur kantin bareng Ayu. Mereka lagi ngobrolin nasib beasiswa Gaku yang dicabut. Pas lagi nuang saos, botolnya muncrat kenceng banget sampai muka Gaku cemong merah semua. Ayu langsung panik, dikira itu darah. Tiba-tiba ada cowok misterius pakai hoodie hitam, si Kai, nongol di pintu dapur. Dia ngeliatin pasta buatan Gaku dengan tatapan lapar banget. Tanpa basa-basi, Kai langsung nyomot piring pasta jatah makan siangnya Gaku. Gaku cuma bisa melongo lihat makanannya diembat orang asing. Abis makan, Kai nanya suhu pastanya berapa. Pas Gaku jawab akurat 45 derajat, Kai malah elus-elus kepala Gaku sambil senyum aneh. Balik lagi ke kantor Simon, dia maksa Gaku buat ikut lomba matematika lagi. Tapi Gaku nolak mentah-mentah, bikin Simon makin kesel. Pas lagi jalan di lorong, Gaku dicegat sama Kai yang lagi bareng gengnya. Ternyata mereka disewa buat masak di acara sekolah. Gaku lagi masak di rumahnya buat Kai. Terus bokapnya, Isao, nelpon. Gaku terpaksa bohong kalau sekolahnya aman-aman aja biar bokapnya nggak khawatir. Kai makan pasta buatan Gaku, tapi abis itu dia malah mojokin Gaku. Dia tahu semua soal kegagalan Gaku di Olimpiade dan bilang Gaku itu nggak sadar sama bakat aslinya. Gaku nyicipin pasta buatan Kai. Detik itu juga visual di otaknya meledak jadi angka-angka matematika. Rasanya enak banget sampai dia shock. Suasana berubah suram pas Ayu nelpon Gaku. Dia ngabarin kalau surat DO alias pemecatan Gaku udah ditempel di papan pengumuman sekolah. Flashback ke momen Gaku sujud-sujud di tengah hujan deras di depan Simon. Dia mohon-mohon, tapi Simon malah minta duit beasiswanya dibalikin detik itu juga. Pindah ke villa mewah, Simon lagi ngejamu tamu-tamu penting. Dia ngenalin Kai dan timnya sebagai koki jenius yang bakal masak buat mereka. Para tamu bingung pas ngelihat menu utamanya cuma Napolitan. Simon langsung keringet dingin takut reputasinya hancur, tapi Kai santai aja bilang itu cuma pasta biasa. Ternyata Gaku sama Ayu diculik ke dapur villa itu. Kai maksa Gaku buat masak Napolitan itu dalam waktu 70 menit buat nyelamatin nasibnya sendiri. Gaku mulai masak dengan serius. Dia nuang semua bahan ke panci, gerakannya cepet banget kayak lagi mecahin rumus matematika. Gaku akhirnya sadar trik rahasianya. Dia langsung nyiram pasta panas itu pakai air es biar teksturnya jadi kenyal sempurna. Ayu sampai melongo lihatnya. Melanjutkan dari scene masak tadi, sekarang Simon dan para tamu lagi nyicipin Napolitan buatan Gaku. Awalnya mereka skeptis, tapi pas suapan pertama masuk mulut, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Gichi mulai ngoceh panjang lebar soal rasa sausnya. Dia bilang perpaduan tomat, bawang gosong, dan sosisnya bikin nostalgia banget. Kayak rasa ideal yang ada di bayangan masa kecil mereka. Saking enaknya, Simon sampai nggak sadar piringnya udah bersih licin. Dia malah panik dan teriak karena makanannya udah habis saking lahapnya. Akhirnya ngenalin siapa koki di balik masakan itu. Pas Gaku maju dengan muka polosnya, Simon langsung melongo nggak percaya kalau bocah ingusan yang bikin masakan selevel itu. Kai mulai ngejelasin trik Gaku. Ternyata Gaku sengaja numpahin saus tomat langsung ke wajan panas, biar micu reaksi Maillard, biar aroma tomatnya makin nendang. Gak cuma soal rasa, Kai ngebongkar kalau Gaku ngerendam garpu di air panas biar suhunya pas 45 derajat. Para tamu langsung shock berat denger detail segila itu. Rahasia tekstur mie-nya juga kebongkar. Gaku ternyata ngerendam pastanya pakai cuka dan mayones terus ditaruh kulkas. Makanya teksturnya jadi lembut dan gak al dente. Mumpung Simon lagi puas banget, Kai langsung manfaatin momen itu buat neken Simon. Simon yang udah kalah telak juga bisa keringet dingin dan setuju buat dukung sekolahnya Gaku. Sebelum pergi, Kai ngasih tawaran ke Gaku. Dia bilang kalau otak matematikanya Gaku itu emang diciptain buat masak, dan dia bakal nunggu Gaku datang ke tempatnya. Shin pindah ke rumah Gaku. Dia bangun tidur dengan napas ngos-ngosan, terus sarapan bareng Isao sambil ngomongin soal ujian masuk universitas. Ada flashback pas di kantin sekolah.
Gaku lagi debat soal rumus matematika sama Kagura dan Ichitaro. Di sini kelihatan kalau Gaku emang jenius, tapi kaku banget. Gaku akhirnya mutusin buat datang ke restorannya Kai. Pas mau masuk, dia malah dihadang sama nenek yang bilang jam makan siang udah habis. Untungnya, Rana muncul dan ngenalin Gaku. Gaku langsung komentar soal gagang pintu yang anget, dan Rana jelasin kalau itu emang disetting suhunya biar nyaman dipegang. Rana mutusin buat masak satu hidangan spesial buat Gaku. Dia nyiapin daging babi dengan saus kuning yang kelihatan fancy banget. Gaku mulai nyicipin hidangan itu. Pas dagingnya masuk mulut, matanya langsung berbinar karena teksturnya super lembut dan juicy. Gaku langsung analisis rasanya. Dia sadar kalau sausnya bukan cuma kepiting biasa, tapi ada telur kepiting yang bikin rasa babi dan kepitingnya nyatu sempurna. Gaku minta kertas dan pulpen, terus mulai nulis rumus matematika buat ngejelasin kenapa masakan Rana bisa seenak itu. Rana sama nenek cuma bisa bengong liatin tingkahnya. Tiba-tiba, Kai muncul sambil tepuk tangan. Dia seneng banget lihat Gaku bisa mahamin masakan Rana sampai ke detail molekulernya. Kejutan belum selesai. Kai ngenalin Gichi lagi. Dan ternyata, hari ini adalah ulang tahun keluarganya. Kai langsung nantang Gaku buat masak hidangan perfect buat mereka. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, suasana jadi canggung banget. Ternyata Kagura ngenalin Gaku sebagai teman satu camp Olimpiade Matematika dulu, bukan sebagai koki. Kai tiba-tiba nyimbrun dengan gaya khasnya yang so asik. Dia manas-manasin suasana, bilang kalau Gaku bakal masak pakai pendekatan matematika yang logis buat mereka. Tapi respon Kagura dingin banget. Dia malah kecewa berat karena ngira Gaku udah nyerah jadi matematikawan dan banting setir jadi koki. Menurut dia, itu penurunan karir yang drastis. Pas Kagura mau cabut, Kai langsung nahan dia pakai argumen yang nusuk. Dia nantang logika Kagura yang nolak nyicipin masakan Gaku cuma karena bias pribadinya. Pindah ke dapur, Katsuya baru nongol bawa kardus anggur dengan gaya cool pakai kacamata hitamnya. Tapi dia langsung kena semprot sama Rana gara-gara telat. Kai nawarin diri jadi asisten Gaku. Dia janji bakal nurutin semua perintah Gaku, mulai dari nyiapin bahan sampai ngasih data nutrisi yang Gaku butuhin. Gaku mulai analisis masakan Rana sebelumnya. Dia sadar kuncinya ada di kombinasi asam inosinat dan glutamat. Gaku berencana nambahin elemen ketiga biar rasanya makin meledak. Tapi ternyata itu jebakan. Kai senyum licik sambil ngejelasin kalau sinergi rasa itu nggak segampang nambah-nambahin bahan. Gaku hampir aja salah langkah fatal. Di tengah kepanikan, Gaku ingat momen masa kecilnya pas ayahnya masak ikan amadai buat ngerayain kelulusannya. Itu jadi kunci inspirasi dia. Gaku langsung gerak cepat. Dia milih ikan amadai, kerang sama ham mentah. Dia masak dengan teknik presisi, ngegoreng ikannya sampai sisiknya berdiri garing. Hidangan disajikan. Gichi langsung nyicipin kuahnya dan mukanya langsung berubah drastis. Kagura juga mulai makan dengan anggun tapi ekspresinya kaget. Kejutan sebenarnya ada di dasar mangkuk. Pas diaduk, ternyata ada nasi putih di bawahnya. Gaku bikin ochazuke mewah yang bikin Gichi terharu banget. Gaku ngejelasin kalau dia ngegabungin data objektif umami sama kenangan subjektif soal rasa enak. Penjelasan ini bikin Kagura akhirnya luluh dan ngerti maksud Gaku. Kagura akhirnya ngakuin kekalahannya. Dia muji masakan Gaku enak banget dan balikin buku catatan Gaku yang ketinggalan dengan muka agak malu-malu. Setelah sukses besar, Gaku memantapkan hati. Dia minta ke Kai buat diizinin kerja di restoran itu setelah lulus sekolah nanti. Semangatnya udah balik lagi. Flashback ke momen kelulusan Gaku. Dia minta maaf ke ayahnya karena gak langsung kuliah di Todai, tapi dia janji bakal ngebuktiin pilihannya di dunia masak. Melanjutkan tekadnya buat ngebuktiin diri, Gaku akhirnya nyampe Tokyo. Bukannya langsung ke resto, dia malah duduk di pinggir jalan sambil nyatet data statistik orang lewat di buku catatannya. Tiba-tiba, Kai muncul di belakangnya, bingung lihat tingkah anak baru ini. Gaku dengan polosnya ngejelasin kalau dia lagi ngitung pola langkah kaki orang Tokyo. Dia kelihatan semangat banget mau mulai kerja hari ini juga, tapi Kai nyuruh dia tenang dulu dan ngajak ke tempat tinggal sementara. Mereka sampai di sebuah gedung yang interiornya estetik banget, tapi ada berantakan kayak gudang. Gaku kagum banget sama tempatnya, ngira ini bekas toko atau apa, padahal itu rumahnya Kai. Pas Kai buka pintu kamar yang katanya kosong, nongol cewek bule, jilted woman, yang cuma pakai kemeja putih doang. Gaku langsung melotot kaget, mukanya merah padam. Cewek itu ngamuk-ngamuk ke Kai karena merasa dicuekin setelah dipakai semalam. Dia ngelempar barang-barangnya ke arah mereka sambil maki-maki, terus cabut gitu aja.
Gaku cuma bisa cengong lihat kelakuan bos barunya. Malamnya, Kai masak Napolitan buat makan malam. Gaku awalnya mikir ini cuma pasta biasa, hasil modifikasi resep dia yang dulu. Jadi dia nyicipin dengan santai. Baru satu suap, dunia matematika di kepala Gaku langsung hancur berantakan. Dia shock berat. Rasanya jauh di luar ekspektasi. Bukan sekedar enak, tapi levelnya beda dimensi. Visualisasi rasa meledak-ledak di otak Gaku. Ada lobster, abalone, dan bahan mewah lainnya yang nyatu persempurna sama saus tomatnya. Dia sadar kalau resep lamanya nggak ada apa-apanya dibanding masakan Kai ini. Sambil senyum licik, Kai ngasih ultimatum. Tugas pertama Gaku adalah bikin makanai, makanan staff, buat para pegawai restoran K. Syaratnya, semua staf harus puas. Kalau ada satu aja yang nggak suka dalam seminggu, Gaku bakal dipecat. Besoknya, Gaku masuk dapur pakai seragam putih polos. Nenek, si pelayan berkacamata, ngejelasin kalau seragam hitam cuma buat koki inti yang udah diakui. Gaku senyum canggung, sadar posisinya masih di bawah banget. Tiba-tiba, Rana keluar dari ruang ganti sambil benerin baju. Gaku kaget lagi lihat pemandangan itu. Sementara, Nenek langsung panik nutupin pandangan Gaku. Suasana dapur mulai sibuk. Mingjian nyuruh Gaku motong kentang jadi dadu kecil atau brunoise ukuran 3 mm. Gaku pede aja bilang bisa. Tapi realita berkata lain. Karena panik ngikutin tempo dapur yang cepet banget, potongan Gaku jadi berantakan dan gak rata. Katsuya sama Mingjian langsung nyetop dia. Gaku disuruh minggir karena malah ngerusak bahan. Merasa gagal di tugas pertama, Gaku mutusin buat nebus kesalahannya lewat tantangan makanai. Dia ngumpulin sisa-sisa bahan yang gak kepake tadi buat dimasak. Gaku nyajiin masakannya ke para staf yang udah kelaparan. Tapi pas mereka lihat bentuknya yang cuma kayak tumisan sisa biasa, ekspresi mereka langsung berubah skeptis dan ngeremehin. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, Mingjian Wang langsung protes keras pas lihat menu makanannya cuma semur daging kentang biasa. Dia ngerasa Gaku ngeremehin standar restoran kelas atas. Tapi pas suapan pertama masuk mulut, suasana langsung hening. Mata Katsuya Hotei dan staf lain langsung melotot kaget, gak nyangka rasanya bakal meledak di mulut kayak gitu. Katsuya Hotei langsung ngebedah rahasianya. Dia nyadar kalau aroma hangus dari kecap asin dan tekstur kentang yang pas itu hasil teknik masak yang sengaja dibikin gosong dikit buat nambah aroma. Rana Akamatsu sama Kunihiko Shishido juga ikut nimbrung. Mereka sadar Gaku pakai teknik gila. Garam di awal buat ngeringin sayuran, terus gak diaduk biar dapat kerak gosong yang sempurna. Gaku seneng banget analisis mereka tepat sasaran. Dia sampai gemeteran nahan seneng karena ngerasa akhirnya ada yang ngerti bahasa matematika masaknya. Pas ditanya kenapa bikin nikujaga, Gaku bilang dia cuma pengen bikin makanan yang bergizi buat staf yang kecapean. Niatnya tulus pengen ngasih rasa rumah di tengah kesibukan. Sayangnya pas voting dimulai, cuma Nenek Fukuda sama Milo Wivia yang angkat tangan. Sisanya diam doang. Gaku dinyatakan gagal total di percobaan pertama. Katsuya Hotei langsung ngegas. Dia bilang dapur ini medan perang, bukan tempat buat makanan lembek kayak nutrisi. Dia butuh makanan yang bisa nonjok lidah, bukan cuma bikin kenyang. 5 hari berlalu, Gaku duduk lemes di taman sambil baca chat dari bapaknya yang nanyain kabar. Tiba-tiba dia dengar suara cewek manggil dia. Ternyata itu Ayu Uomi, tapi kondisinya beda banget. Dia pakai kruk karena kakinya cedera parah. Ayu ngasih bekal buatannya ke Gaku. Pas Gaku nyicip, matanya langsung melotot. Dia ngenalin rasa miso khas kampung halaman mereka yang gak ada di Tokyo. Ayu tiba-tiba nangis sesenggukan sambil makan. Momen ini bikin Gaku sadar kalau rasa rumah itu personal banget dan bisa bikin orang jadi emosional. Gaku dapat pencerahan. Dia sadar kenapa nikujaganya gagal. Dia cuma mikir pakai standar orang Jepang, padahal staf di restoran itu multikultural. Dia langsung pamit lari balik ke restoran. Balik ke dapur, Gaku kerja kayak orang kesurupan. Dia ngamatin setiap gerakan staf dan mulai ngitung pola pergerakan mereka pakai rumus matematika di kepalanya. Gaku mulai bisa nebak gerakan orang lain sebelum mereka gerak. Dia nyiapin piring dan bahan tepat waktu banget, bikin Katsuya Hotei sampai bingung lihat peningkatannya. Pas ditanya soal kesempatan besok, Gaku dengan pede bilang dia nggak butuh hari esok. Kai Asakura langsung tertarik dan nantang taruhan. Kalau Gaku gagal hari ini, Kai bakal hilang dari hidupnya.
ダメなら君の人生から Gaku ngejelasin kesalahannya. Dia sadar kalau soul food tiap orang itu beda tergantung asal negaranya. Dia nggak boleh maksa standar rumah versi dia ke orang lain. Gaku nyajiin menu baru yang tetap Nikujaga, tapi bentuknya total beda. Daging filet sapi dengan pure kentang yang rich banget. Ming Jianwang sampai teriak keenakan karena rasanya universal tapi tetap kerasa rumah. Melanjutkan momen epik sebelumnya, staf dapur restoran K bener-bener dibuat melongo. David Salo sampai gemeteran saking enaknya, dan Ming Jianwang ngaku kalau rasa daging filet sapi ini nusuk banget ke masa depannya. Gaku mulai ngejelasin rahasia di balik tekstur dagingnya. Ternyata dia pakai teknik sous vide alias masak vakum di suhu 56 derajat biar bumbu semur kentangnya ngeresep sempurna ke dalam sel daging tanpa bikin jusnya keluar. Kejutan belum kelar, nenek nyium bau gosong yang kuat banget. KI langsung ngeluarin kentang yang udah dipanggang sampai hitam legam. Ternyata kulit gosong itu yang jadi kunci aroma rich di purenya. Aku sadar kalau masakan Kai itu nggak cuma jualan nostalgia, tapi ngejar rasa enak yang universal. Dia pengen Nikujaga buatannya juga bisa diterima lidah orang asing tanpa harus ngubah identitas aslinya. Melihat keberhasilan Gaku, para staf senior akhirnya ngakuin dia. Satu persatu, mulai dari David Salo, Ming Jianwang, Kunihiko, sampai Magoroku ngenalin diri mereka secara resmi ke Gaku. Kai nyamain Gaku sama Chef Hajime Yonade, legenda kuliner yang juga punya background matematika. Kai yakin kalau matematika adalah senjata terkuat Gaku buat nganalisis dunia kuliner. Scene pindah sebentar. Gaku ngasih kotak bekal Nikujaga spesial itu ke Ayu sebagai tanda terima kasih karena udah ngasih saran yang bikin dia keterima kerja. Di sebuah bar remang-remang, cowok kacamata bernama Ichitaro lagi main dart dengan presisi robot. Dia nyatat setiap lemparannya di buku yang ada foto Gaku di dalamnya. Mencurigakan banget. Waktu berlalu cepet banget dari musim semi ke musim gugur. Restoran K makin rame dan Gaku sibuk banget di dapur nyiapin menu makan siang buat para staf. Gaku nyajiin omurai spesial yang telurnya nggak digoreng, tapi dimasak bain mari biar tetap creamy. Rana langsung muji tekstur lembutnya yang nyatu banget sama nasi mentega. Pas lagi istirahat di luar, Magoroku curhat kalau naksir berat sama Rana. Kocaknya, Gaku malah ngejelasin teori matematika optimal stopping buat nyari jodoh bikin Magoroku makin pusing. Tapi di balik keceriaannya, Gaku ngerasa insecure. Dia ngeliat Kai dipuji pelanggan sementara dia cuma boleh masak buat staff. Dia ngerasa nggak pantas berdiri di panggung yang sama kayak Kai. Gaku ketiduran dan mimpi masuk ke dunia digital aneh. Di sana, Kai nyuruh dia masak buat pelanggan. Awalnya pelanggannya Kagura, tapi tiba-tiba berubah jadi Ichitaro, si jenius matematika yang bikin Gaku trauma. Gaku bangun sambil teriak histeris, keringetan parah. Kai yang ada di situ langsung sadar kalau Gaku lagi mimpi buruk soal rival masa lalunya. Biar Gaku tenang, Kai masakin tamago kakek gohan versi high-end pakai white truffle. Dia ngajarin Gaku kalau tekstur dan aroma itu kunci buat bikin masakan sederhana jadi karya seni. Gaku akhirnya cerita soal Ichitaro. Dulu mereka teman dekat, tapi Ichitaro terlalu jenius sampai bikin Gaku ngerasa cuma jadi ampas kalau ada di dekat dia. Kai langsung ngasih ultimatum. Dia bilang Gaku bakal boleh masak buat pelanggan beneran sampai dia bisa ngalahin rasa takut dan inferioritasnya ke Ichitaro. Takdir emang lucu. Ternyata Ichitaro bakal datang ke acara penghargaan di hotel tempat restoran K bakal catering. Kai mutusin kalau Gaku yang harus masak di acara itu buat ngadepin hantu masa lalunya. Di tempat lain, Kagura lagi nelpon Ichitaro, yang ternyata lagi kuliah di luar negeri. Ichitaro kelihatan obses banget dan gak sabar pengen ketemu Gaku lagi. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, Gaku malah mimpi aneh. Di mimpinya, Ichitaro menang penghargaan matematika bergengsi, dan Gaku hadir di sana sebagai koki yang nyiapin makanannya. Anehnya, Ichitaro kelihatan bangga banget sama profesi baru Gaku. Tapi, pas Gaku nyajin hidangan spesial buatannya, suasana langsung berubah horor. Wajah Ichitaro jadi dingin banget, terus dia bilang gak ada hidangan kayak gini. Seketika, dunia di sekitar Gaku jadi putih semua, kayak mimpi buruk. Gaku langsung kebangun dengan napas ngos-ngosan dan keringat dingin. Ternyata cuma mimpi, tapi rasanya nyata banget sampai bikin dia parno sendiri di kamarnya. Siangnya, Gaku ketemu Kagura di taman kampus. Gaku curhat kalau dia dapat tugas berat dari Kai buat bikin menu di acara penghargaannya Ichitaro. Kagura langsung ngegas, bilang itu kejam banget nyuruh mantan matematikawan masak buat rivalnya. Biar nggak tegang, Gaku nawarin bekal makan siang yang dia bikin. Dia ngeluarin kotak bekal kayu dan ngajak tukeran makanan sama Kagura yang lagi makan sandwich biasa. Kagura kaget pas lihat bentuk sandwich buatan Gaku yang digoreng. Pas dia gigit, matanya langsung berbinar. Teksturnya renyah di luar, tapi lumer di dalam. Bikin dia langsung jatuh cinta sama rasanya.
Gaku ngejelasin kalau itu fried sandwich yang digoreng pakai minyak zaitun. Konsepnya kayak kotak misteri, di mana semua rasa dan aroma terkunci di dalam roti dan bakal meledak pas digigit. Lihat Gaku yang semangat jelasin makanannya, Kagura jadi ingat masa lalu pas mereka masih kecil. Dia bilang, Gaku itu paling kuat alias invincible kalau lagi nikmatin sesuatu, entah itu matematika atau masak. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Ayu nelpon Gaku dengan suara cemprengnya, minta izin main ke rumah buat masak. Gaku nolak halus, sementara di belakangnya, Kagura malah sibuk ngabisin sisa sandwich Gaku dengan lahap. Malamnya di dapur restoran K, Kai ngumpulin semua staff. Dia nentuin kalau Milo bakal pegang menu ikan dan Katsuya pegang dessert. Sisanya, pembuka, sup, dan daging dibuka buat siapa aja yang mau daftar. Suasana langsung panas. Magoroku dan Mingjian rebutan mau bikin sup. Terus Rana langsung booking posisi hidangan pembuka. Dan David Salo teriak mau nanganin menu daging. Tiba-tiba Gaku angkat tangan dengan muka polos. Dia bikin semua orang melongo karena bilang mau daftar buat ketiga posisi itu sekaligus. Pembuka, sup, dan daging. Gila banget nih anak. お客さんに作れる目の前に大きな目標が Pulang kerja, Magoroku nyamperin Gaku. Dia bilang ide Gaku itu nekat dan pasti bakal gagal karena nggak fokus. Akhirnya Magoroku ngusulin buat kerjasama saling icip masakan biar bisa kasih masukan. Mereka lanjut di kosan Gaku. Magoroku nyobain sup buatan Gaku dan kaget karena rasanya enak banget. Dia sampai nggak bisa bohong buat ngejelekin rasanya. Padahal niat awalnya mau ngejatuhin mental Gaku. Sambil makan, Magoroku buka kartu. Ternyata dia itu anak pemilik restoran mewah di Kyoto, tapi diusir sama bapaknya karena terlalu kritis sama tradisi kolot mereka. Flashback nunjukin, Magoroku muda yang berani ngelawan bapaknya soal teknik masak yang gak efisien. Dia punya mimpi buat nyerap ilmu modern dari Kai, terus balik ke Kyoto buat ngerevolusi masakan bapaknya. 俺は伝統なんだ。伝統を身につけるの。 Melanjutkan dari flashback sebelumnya, Magoroku akhirnya nyajiin hidangannya. Dia bawa wafu potage bebek dan lobak yang dia yakini punya aroma dashi super nendang pas tutupnya dibuka. Tapi ekspektasi Magoroku hancur lebur. Kai natap dia tajam banget dan bilang masakannya gagal total karena aromanya langsung hilang kena udara. Gak cocok buat suasana pesta. 料理を提供する場を想定しない料理人など。 Giliran Mingjian Wang yang maju. Cowok berkacamata ini bawa sup ular tradisional, tapi dia ganti daging ularnya pakai ikan morei biar lebih gampang diterima lidah orang Jepang. Ternyata Wang punya misi emosional. Dia mau ngelestarihin rasa asli kampung halamannya Hong Kong yang mulai pudar. Kai ngajak dia gabung biar rasa itu bisa dikenal dunia. Sekarang giliran si bule kekar, David Salo. Dia nyajiin beef frikendoy yang unik banget karena pakai bumbu shotsuru alias kecap ikan Jepang sebagai pengganti ancovi. Kai kelihatan puas banget. David berhasil ngegabungin teknik masakan Spanyol sama esensi rasa Jepang dengan mulus di satu piring. Kunihiko Shishido jak mau kalah. Dia bawa ayam kepon panggang utuh dan langsung pamer skill carving alias motong daging di depan meja juri. Matangnya benar-benar sempurna. 表面全体をフライパンで焼き。 Shishido ini loyalnya kebangetan. Dia nunduk hormat ke Kai dan bilang kalau dia gak tertarik buka resto sendiri, cuma mau ngabdi sama Kai selamanya. Di dapur, Nenek ngebocorin rahasia besar. Ternyata Rana itu anak pemilik lama restoran ini. Dia kerja di sini karena ada rasa agum atau mungkin suka sama Kai yang udah nyelamatin tempat ayahnya. Gaku nyoba ngomong dari hati ke hati sama Rana. Dia bilang mereka tuh sama-sama pengen belajar dari Kai buat ngubah nasib. Rana langsung merah mukanya, campur aduk antara marah sama malu. 湧いてきました Akhirnya giliran Gaku, tapi semua orang bingung, soalnya dia cuma nyajiin kuskus tabule yang porsinya seuprit. Padahal dia daftar buat 3 kategori sekaligus. Milo nyicipin kuskusnya dan bilang rasanya enak tapi kurang nendang. Kai juga ngerasa hidangan ini terlalu biasa buat kompetisi sekelas ini. Kejutan pertama, pas makanannya udah setengah, Gaku balik lagi bawa panci gede. Dia nyiram kaldu seafood panas langsung ke piring bekas kuskus tadi. Boom, jadi sup dadakan. イタリアのクスクストラパネーゼ Belum kelar dong, Gaku ngeluarin kotak lagi yang isinya tonkatsu panas berbumbu rempah. Dia taruh daging itu di atas supnya. Satu piring beneran jadi 3 menu, pembuka, sup, sama daging. 途中まで食べ進めたこのクスクス Kai senyum lebar banget. Dia muji ide Gaku yang jenius karena manfaatin durasi makan buat ngubah rasa hidangannya secara bertahap. Gaku sukses besar. Melanjutkan cerita, di sebuah ruang kelas yang sepi, Kagura lagi sibuk nelpon seseorang sambil ngeliatin papan tulis penuh rumus. Ternyata yang nelpon itu Ichitaro, dan dia lagi video call santai banget sambil main dart. Obrolan makin ngawur. Ichitaro tiba-tiba ngajak nikah dengan alasan logis demi matematika. Kagura langsung shock berat, matanya melotot kayak nggak percaya dengar omongan sesepele itu. Setelah
Setelah telepon ditutup, Kagura duduk lemas di lantai. Dia bergumam sendiri, khawatir kalau Gaku nggak bisa bikin hidangan yang memuaskan Ichitaro, Gaku bakal ditelan sama ambisinya Ichitaro. Pindah ke dapur restoran kah, Milo ngumpulin semua staf buat ngumumin pembagian tugas untuk acara penghargaan matematika nanti. Gaku kelihatan pede banget, yakin kalau dia bakal dapat peran penting. Nama-nama mulai ditulis di papan tulis. Rana buat pembuka, Mingjian buat sup, Kunihiko buat daging, dan Milo buat ikan. Semua orang sorak-sorai, tapi Gaku bingung karena namanya belum muncul sama sekali. Kai akhirnya ngasih tahu kalau Gaku kebagian jatah dessert alias hidangan penutup. Gaku langsung bengong, mukanya pucat pasi kayak baru disambar petir karena dia nggak nyangka bakal disuruh bikin yang manis-manis. Di taman, Gaku protes keras ke Kai. Dia bilang dia nggak tertarik sama sekali sama dessert dan nggak pernah bikin sebelumnya. Tapi Kai cuma senyum santai dan bilang dia bakal ngajarin dasarnya. Sementara itu, Ayu nyoba nelpon Gaku berkali-kali tapi nggak diangkat. Dia mulai khawatir karena Gaku ngilang tanpa kabar, padahal acara penghargaan udah deket banget. Di apartemennya, Gaku malah ngurung diri di kasur, depresi berat. Kai datang bawa es krim, maksa Gaku bangun buat latihan bikin quenelle. Teknik dasar ngebentuk es krim pakai sendok. Kai pamer skill dewanya. Dia muter-muter sendok dengan luwes banget, terus nyendok es krim jadi bentuk lonjong yang mulus dan seragam sempurna. Gaku cuma bisa ngelihatin dengan muka kesel. 100発100中丸くま Gaku akhirnya meledak. Dia nuntut penjelasan kenapa ide hidangan utamanya ditolak, padahal dia ngerasa itu udah sempurna dan sesuai rumus matematika yang dia pelajari selama ini. Lagi serius debat, tiba-tiba ada cewek bule teriak-teriak manggil Kai dari jalanan bawah. Tanpa babi-babu, Kai langsung loncat keluar lewat jendela lantai atas buat kabur dari cewek itu. Gokil! Gak lama kemudian, giliran Milo yang muncul di jendela. Bukannya diketuk, dia malah mencahin kaca jendela terus masuk dengan gaya salto yang absurd banget, bikin Gaku makin pusing. Milo akhirnya jujur. Dia bilang ide masakan Gaku yang sebelumnya itu emang enak, tapi masalahnya siapa aja bisa bikin itu. Nggak ada ciri khas spesial yang bikin Gaku dibutuhkan di sana. Kai balik lagi dan nambahin kalau Gaku cuma pakai matematika buat ngitung mundur resep, itu belum cukup. Dia harus benar-benar ngegabungin matematika dan emosi dalam masakannya. Makanya dia dikasih tantangan dessert. Kai sama Milo ninggalin Gaku sendirian. Gaku mulai halusinasi. Dia ngelihat bayangan Ichitaro dengan aura nyeremin yang nyuruh dia buat lari dan kabur aja dari kenyataan. Gaku beneran kabur. Dia lari sampai ke sebuah kafe, napas ngos-ngosan sambil ngecek jadwal bus malam buat pulang kampung. Dia udah menyerah dan mau ninggalin semuanya. Tapi, pas dia baca pesan dari ayahnya yang bilang kalau Ichitaro nungguin banget masakannya, pertahanan Gaku runtuh. Dia nangis kejar di kafe itu, ngerasa bersalah dan bingung harus gimana. Melanjutkan momen galau sebelumnya, si cafe employee nyamperin Gaku yang lagi bengong. Dia bawain strawberry shortcake gratisan sebagai bonus pesanan teh panas, padahal Gaku nggak minta sama sekali. Gaku bingung kenapa dia malah masuk ke cafe padahal lagi bokeh. Tapi pas ngeliat kue itu, dia ingat momen pas ditarik sama Kai. Sambil makan tuh kue, air matanya netes lagi. Dia ngerasa masih pengen berjuang di dunia masak. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ada pesan dari Ichitaro lewat bapaknya Gaku. Ichitaro ngirim file tesis matematikanya dan bilang dia bakal nerima penghargaan bulan Desember nanti. Ini bikin Gaku makin kepikiran. Pindah ke dapur restoran kah, Katsuya datang bawain buah-buahan premium buat Kai. Katsuya langsung nembak pertanyaan soal Gaku yang cabut. Nuduh Kai sengaja bikin Gaku ngerasa sendirian. Kai senyum sinis, bilang dia cuma bersikap adil. Tapi Katsuya neken terus, bilang kalau Kai itu sakit karena makin jago masak, makin kesepian. Kai langsung ngegas nyuruh Katsuya dia. やめろ Di luar restoran, Ayu lagi ngintip-ngintip mencurigakan lewat jendela. Ketahuan sama Rana yang lagi lewat. Ayu panik dan ngasih alasan super nggak masuk akal kalau dia kenal orang dalam. Pas mereka ngintip ke dalam, kaget banget. Ternyata, Gaku udah balik ke dapur pakai seragam chef putih. Dia lagi nyendokin adonan es krim dengan muka super serius di depan Kai. Kai mulai ngasih kuliah kilat soal bikin es krim. Dia jelasin kalau suhunya harus presisi banget di 82 derajat Celcius. Gaku megang buku catatan yang isinya angka semua. Bener-bener nggak ada celah buat improvisasi. Tapi Gaku gagal terus. Adonannya ngegumpal lah, terlalu kental lah. Kai nggak ada ampun, nyuruh ulang berkali-kali. Gaku sampai gemeteran tangannya dan duduk lemas di lantai saking capeknya.
という Gaku sadar kalau dunia patisiar itu kaku banget, beda sama gaya masaknya yang bebas. Rana yang ngeliat dari pintu nggak tega, dia ngerasa Kai lagi ngebunuh bakat alaminya Gaku. Gaku cerita kalau semalaman dia baca tesis matematikanya Ichitaro. Walaupun nggak ngerti rumusnya, dia ngerasain kesepian yang sama kayak yang dia rasain di dapur sekarang. Dia ngerasa terhubung sama Ichitaro dan Kai lewat rasa sepi itu. Visualisasi keren muncul. Gaku ngebayangin Ichitaro nulis rumus sendirian dalam gelap. Dia sadar kalau kesepian itu adalah harga mati buat ngecapai kesempurnaan, baik di matematika maupun masak. それがすごく残った。 Akhirnya, Gaku nyajin strawberry tart buatannya. Uniknya, tartnya dihancurin dan ditabur di atas krim biar tetap renyah. Kai icipin dan langsung paham maksud Gaku. Dia kelihatan impress meski gengsi. Ayu nggak tahan lagi. Dia nyemprot Kai karena udah bikin Gaku siksa diri. Pas banget abis itu, Gaku langsung ambruk pingsan di pelukan Kai saking forsir tenaganya. Gaku siuman di sofa, Kai nyodorin piring tartnya. Sambil makan, Gaku akhirnya benar-benar ngerti kalau di balik aturan kaku patisier, ada keindahan yang cuma bisa dicapai lewat dedikasi total. Melanjutkan dari kejadian sebelumnya, Gaku malah mimpi buruk lagi soal masa lalunya. Dia ngelihat dirinya sendiri yang lagi frustrasi ngerjain soal matematika di kelas. Sementara Ichikaro berdiri di depannya dengan tatapan ngeremehin. Suara Ichitaro terus ngehantuin dia, bilang kalau Gaku cuma kumpulan kelemahan. Tiba-tiba, scene berubah, nunjukin undangan penghargaan matematika bergengsi yang bakal diadain di Hotel Taiho. Kai ngasih tahu kalau restoran K dapat orderan buat nyediain makanan di acara itu. Gaku langsung panik dan gemeteran pas tahu dia bakal masak buat acara musuh bebuyutannya. Di acara penghargaan, Ichitaro naik ke panggung dengan senyum super angkuh. Dia dipuji-puji sebagai jenius matematika termuda yang mecahin teori susah. Imajinasi Gaku makin liar. Dia ngelihat Ichitaro ngajakin dia sama Kagura buat nikah sama matematika, alias jadi asisten abadi dia. Gaku sama Kagura cuma bisa melongo ketakutan dalam visualisasi digital itu. 決まってることなんだ。 Balik ke dapur restoran K yang lagi hektik parah. Rana sibuk banget nyiapin appetizer. Gaku nyoba nawarin bantuan, tapi Rana langsung nolak mentah-mentah. Gaku kelihatan stres berat. Dia ditugasin bikin dessert buat 50 orang tanpa persiapan matang. Mukanya pucet banget, kayak orang yang udah nyerah sebelum perang. Tiba-tiba Gaku ngambil keputusan gila. Di tengah chaos, dia malah minta cuti 3 hari buat pulang kampung ke Yamanashi. Semua staf, termasuk Ayu, langsung cengo dengar permintaannya. Gaku beneran balik ke Yamanashi. Dia jalan sendirian di kebun herbal sambil ngelamun. Tapi ternyata dia nggak sendirian. Katsuya sama Ayu ngikutin dia diam-diam. Pas lagi nguntit, tiba-tiba Isao muncul sambil ketawa ngakak. Bapaknya Gaku ini seneng banget ngelihat anaknya akhirnya keluar rumah dan nikmatin alam. Beda banget sama Gaku yang dulu. Mata Gaku tiba-tiba terpaku ke tanah. Dia mungut kelopak bunga kuning yang jatuh. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia langsung makan kelopak bunga itu dan matanya melotot kayak dapat wahyu. Gaku ngejelasin ke teman-temannya kalau dia butuh nilai tertentu yang cuma ada di bahan-bahan alami itu. Dia nunjukin segenggam kelopak kuning di tangannya dengan senyum penuh keyakinan. Balik ke acara penghargaan, makanan mulai disajikan. Para tamu, termasuk Ichitaro, kelihatan nikmatin banget hidangan pembuka dan sup yang disiapin tim restoran K. Di dapur, Gaku kerja cepet banget. Dia nyiapin dessertnya dengan aura ungu yang nyala-nyala di sekelilingnya. Kai cuma ngeliatin sambil senyum tipis, tahu kalau Gaku udah nemulin jawabannya. Momen penentuan, pintu ruangan kebuka, dan Gaku masuk bawa troli dessert. Ichitaro yang tadinya ketawa-tawa langsung syok berat. Matanya melotot pas sadar siapa yang masak buat dia. Melanjutkan ketegangan sebelumnya, dessert buatan Gaku akhirnya tersaji di meja. Bentuknya aneh banget, kayak kubah jaring-jaring emas yang nutupin isinya. Ichitaro ngeliatin itu dengan tatapan bingung campur ngeremehin. Tiba-tiba, Ichitaro mulai halusinasi. Dia lihat Gaku diselimuti aura hitam pekat yang nyeremin banget. Seolah-olah Gaku itu monster yang siap nerkam dia. Makin gila lagi, dalam pandangan Ichitaro, Gaku menekuk badannya ke belakang dengan posisi yang gak masuk akal sambil natap tajam. Di matanya Gaku, kelihatan deretan angka-angka digital yang ngalir deras. Balik ke realita, Nenek mulai jelasin cara makannya. Ternyata itu belang mange yang ditutupin sama linguist the chat.
Ichitaro masih skeptis, mikir ini cuma dessert biasa yang menang di tampilan doang. Kagura nyoba suapan pertama dengan ragu-ragu. Ichitaro akhirnya mecahin cangkang kue itu pakai sendoknya, terus nyuap potongan dessertnya ke mulut. Begitu masuk mulut, ekspresi Ichitaro langsung berubah drastis. Dia ngerasain sensasi rasa yang berubah-ubah, mulai dari tekstur renyah, terus lembut, sampai tiba-tiba ada ledakan aroma mawar dan lavender di mulutnya. Gak berhenti di situ, rasa buah-buahan kayak grapefruit dan lychee muncul bergantian. Ichitaro bener-bener dibuat bingung sekaligus takjub sama kompleksitas rasa yang datang bergelombang. Gaku akhirnya buka suara. Dengan pedenya, dia bilang kalau dessert itu sebenarnya dibangun dari angka dan bentuk geometri, persis kayak matematika yang dicintai Ichitaro. 数学賞の授賞式には最も Dia nyeritain inspirasinya dari tart strawberry buatan Kai dulu. Gaku sadar kalau dia bisa ngitung waktu leleh dan perpaduan rasa di mulut pakai rumus matematika. Visual grafik fungsi muncul di layar, nunjukin gimana Gaku ngeplot setiap bahan makanan ke dalam sumbu X dan Y buat nyari kombinasi rasa yang sempurna. Bener-bener pendekatan orang gila matematika. Milo sampai kesemsem denger penjelasannya. Gaku negasin kalau dia bisa ngontrol kenikmatan yang dirasain orang lain sepenuhnya lewat hitungan matematis itu. Tangannya ngepal kuat, mukanya kelihatan puas banget. 全てコントロールできる Di tengah penjelasannya, sekilas ada flashback pas Isao, bapaknya Gaku, datang nyamperin dia. Momen itu kayak jadi salah satu motivasi Gaku buat ngebuktiin seberapa jauh dia bisa melangkah di dunia masak. Ichitaro akhirnya luluh total. Dia halusinasi lihat Gaku versi bocah lagi ngebuka pintu cahaya buat dia. Dia sadar kalau Gaku adalah orang yang selalu bisa ngebuka pintu kebenaran di hatinya. Satu ruangan langsung tepuk tangan meriah. Ichitaro ngasih standing ovation buat Gaku. Suasananya berubah jadi haru banget. Kagura sampai blushing lihat momen itu. Di dapur, tim koki langsung lega parah. Rana sampai lemas dan duduk di lantai saking tegangnya tadi nungguin hasil pertaruhan Gaku. Di belakang layar, Rana nanya ke Kai, apa dia udah tahu bakal gini hasilnya. Kai cuma senyum tipis, ngaku kalau itu sebenarnya cuma judi gila-gilaan dia aja. Tapi di balik senyumnya, Kai punya rencana lain. Dia bergumam sendiri dengan tatapan nyeremin, berharap Gaku makin tenggelam dalam kesepian biar bisa setara sama dia. でかいガク